Bradem kembali di Depdagri Dewan Panit Indonesia Dalam Negeri bersama Mas Gita dan Mas Hanif. Info dari teman-teman orang dalam spesial lagi. Istana ya, ngeri pokoknya. Baru landing langsung tadi siang ke sini nih. Ya, kebetulan kemarin diundang teman saya ke Pekanbaru untuk pembukaan putaran 2. Oke. Yang grup A ya, lumayan. Banyak informasi yang inilah yang menarik lah. Oke, rekan-rekan media, ini kayak press conference jadinya ya. Teman-teman berarti pantengin terus karena banyak informasi yang akan diberikan ya. Oke, hari ini banyak sekali akan kita bahas dari persiapan timnas yang akan menghadapi FIFA Matchday nanti lawan Afghanistan. Itu sekaligus jadi persiapan buat AFF ya. Kemudian ada Liga 1 yang sudah memasuki pekan ke-11. Kemudian dari Liga 2 nih juga yang seru nih. Putusan Komdis ya. Ada dugaan match fixing. Waduh, padahal sudah disiarin di TV nasional. Kok masih ada match fixing ya? Oke, tanpa bagian dari bumbu. Iya, bagian dari bumbu. Kalau nggak ada drama nggak seru ya. Tapi dramanya aja yang negatif gitu loh, Mas. Oke. Oh, ini dia. Oke, tanpa panjang lebar kita akan bahas langsung ke persiapan timnas. Jadi timnas ini tanggal 16 November lawan Afghanistan, kemudian lawan Myanmar tanggal 25 November, tapi nggak dihitung ya. Ya, nggak dihitung. Ini emang bisa Mas menang lawan Afghanistan untuk memperbaiki ranking FIFA gitu loh. Nggak dihitungnya karena international match di FIFA kan saja dari tanggal 7 sampai tanggal 19 ya. Artinya 25 itu udah nggak dihitung lawan Myanmar. Afghanistan sebenarnya hitung-hitungannya kan Afghanistan ada di peringkat 152 ya, Indonesia 165. Jadi kalau kita menang ya kita dapat poinnya gede gitu loh, karena menghadapi lawan yang ada di atasnya. Jadi ya gue pikir nggak tahu lah soal menang atau enggak, tapi ini kesempatan yang harus didapat bahwa kan kita melonjak kemarin kan peringkat kita kan, kalau ngelihat peringkat FIFA tuh kita panahnya hijau ke atas. Ada dikit-dikit bangga lah jadinya, ada panah hijau ke atas. Udah lama panahnya turun merah ke bawah. Setelah 2 tahun turun ya. Iya, betul. Tapi kalau melihat kekuatan Afghanistan belakangan seperti apa nih Mas? Apakah minim persiapan juga atau nggak terlalu jelas juga persiapan mereka ya. Jadi kalau gue bilang ya imbang-imbang juga ini dalam persiapan. Dan intinya adalah ini sebenarnya di samping untuk menaikkan peringkat adalah dua uji coba kita sebelum kita menghadapi ke AFF nanti. AFF gitu. ya. Oke. Ya, kalau gue hanya gini. Jadi memang kalau dari peringkat 152 jauh di atas Indonesia ya. Dan memang persiapan mereka juga masih tanda tanya so-so dengan kita gitu kan. Tapi kalau melihat pertandingan terakhir mereka dari internasional melawan Oman dan Singapura dan hasilnya kalah tipis-tipis gitu kan. Artinya ini lawan yang selevel gitu. Terus kalau dari materi pemain memang mereka belum berkumpul sampai saat ini. Tapi kalau kita melihat background-nya rata-rata bermain di luar Liga Afghanistan ya. Dan memang bisa dikatakan di negara-negara yang kompetisinya tidak beda jauh dengan Asia Tenggara. Bahkan ada salah satu yang di Persela Lamongan kan. Jadi dalam hal ini sebenarnya ini lawan yang sebadan sebelum tampil di event yang sebenarnya gitu. Memang tidak berpengaruh, tapi kalau dari sisi pertimbangan teknis pasti berpengaruh. Berpengaruh ya. Oke, kita dukung Indonesia semoga menang, tapi kita juga melihat apakah ada nama-nama baru yang dipanggil oleh STY. Kalau kita lihat kemarin di Liga 1 ya, ada 10 best 11. Ada kiper Hilman Syah, PSIS, ada Hansa Muyama, ada Azamat Baimatov, Rizky Dwi Zalnado. Nah itu dia ya. Best 11-nya ada M. Arfan, Irfan Jaya, Alfrianto Niko juga. Wah, cakep ini. Ini kira-kira dari best player itu ya dia. Dari 11 ini yang terbaik menurut kalian siapa yang pantas untuk dipanggil STY? Sebelum pantas harus dicoba Irfan Jaya ya. Tapi Irfan Jaya udah kan ya. Jadi ya Irfan Jaya juga kan masuk daftar top scorer di antara semua orang asing top scorer. Dia masuk kan. Memutus tren negatif PSS ya. Betul. Ya kalau melihat ini ya kebetulan gua tahu nih diskusi ramenya. Jadi yang ini dari sekian nama ini kan memang ada beberapa pakar-pakar yang terkait teknis dan backgroundnya memang TSG ya. Ya TSG lah. Bagaimana menempatkan memilih satu nama per tiap posisi. Paling ramai di posisi penjaga gawang. Sama penentuan pelatih terbaik. Karena di pekan ini ada sekitar banyak penjaga gawang yang bagus. Tampilnya bagus. Ada 3 sampai 4. Ada yang kalau nggak salah 6 kali save kan. Iya, betul. Nah, itu yang jadi satu pertimbangan. Bukan hanya melihat timnya menang atau kalah, tapi ketika kalah pun dia melakukan banyak save, itu juga dihitung. Terus bagaimana keputusan pelatih kalau nggak salah itu ada waktu itu ada dua pelatih ya, kebetulan juga sama-sama menang, tapi ada perbedaan yang waktu itu gua nggak ngelihat ternyata ada pertimbangan lain yang akhirnya memilih Jadi masuk akal. Dan pertimbangan itu memang pertimbangan jeli
dari aspek yang biasanya orang-orang pakar yang tahu hal itu. Kalau Jadi info dari teman-teman apa sih selain penyelamatan apalagi sih? Apakah kepemimpinannya di lapangan juga kah atau Jadi seperti apa? ini kiper maksudnya kan? Nah, kiper. Jadi perhitungan ketika kiper dia bisa build up, membantu men-skenario serangan itu jadi poin, bukan hanya pelemahan aja kan. Oh, dengan si kiper modern jadi maksudnya. Karena serangan dimulai dari bawah, bukan dimulai hanya dari dia kiper. sapu bersih, bukan hanya Ya, itu aja, ya, menyelamatkan enggak. Itu sudah menjadi yang fardu ain lah ya. Tapi yang sunnah muakkadzah nih belum. Nah, ternyata itu dihitung bagaimana dia memulai serangan dari bola bawah, long pass, itu kan butuh smart thinking yang dalam waktu yang cepat kan. Nah, kalau kayak gitu ternyata dihitung juga. Nah, ini yang selama ini kurang tercover teman-teman dan kita juga mungkin juga nggak kurang tahu kan. Ternyata hal itu menjadi satu pertimbangan yang sudut pandangnya juga dari mantan kiper juga dilibatkan. Ternyata memang ini satu kesulitan ketika di lapangan. Kalau gitu. sudah banyak pertimbangan sih harusnya STY nggak usah mempertimbangkan lagi harusnya. Ada pertimbangan lain dari STY mungkin ya. Ada pertimbangan lagi apalagi dipikirkan oleh STY ya. Hilmansyah nih dari PSS juga mantul juga kan. Nah, sementara itu ada 2 pemain muda nih, Mas Hanif dan Mas Gita. Ada Afrianto Niko dan Bagas ya. Ini ganti-gantian nih jadi pemain terbaik, muda terbaik ya. Ya, nah ini salah satu pertimbangan kemarin juga salah satu hal yang cukup debatable gitu ya. Kalau dari performa tim, ya kita tahu lah. Ya, ini mungkin kalah kalau kita bandingkan dengan tim-tim di posisi yang sama yang berada di 5 besar. Tapi ini umur 18-19 tahun, gokil. konsisten, jadi starter di pertandingan yang ketat. Nah, ini kan butuh mental, bukan hanya soal skill dan juga bagaimana penerapan taktik pelatih. Dari sisi pemahaman plus keberadaan kepercayaan diri itu juga dinilai. Oke. Dan kalau gue lihat ya kedua-duanya sih ini ya, sepadan kalau worth it buat dipanggil. Kenapa? Contohnya yang sebelah kiri tadi Bagas. Di tengah ke klubnya yang tidak berkembang dengan baik, dia satu-satunya yang bisa membuat sebuah perbedaan. Ini statement sampai nih ya, berkembang tidak baik ya. Kayak Arsenal Mas Saka kali ya. Dia bersinar di situ. Lihat posisinya gitu loh. Jadi Nah, kalau gua ngomong di peringkat sekian. Lebih halus nggih. Oke. kan orang dalam. Oke. Ini Bagas nih ya. Lihat sama Barito kalau kita lihat ya bagus di situ. Iya, dia bagus. Kalau Niko kan jelas ya progres bersama Persija juga aja. Walaupun Persijanya juga Naik turun. ada naik Ya, turun pelan-pelan agak ya. di tengah, tapi dia juga salah satu pemain terbaik yang ada di liga saat ini. Jadi hasil liga ini benar-benar menggambarkan untuk masuk ke timnas. Gitu. Iya. Memang apa yang terjadi di Persija ini blessing in disguise kan. Iya. Memang si Niko dapat appreciate kemudian bagaimana penampilan dia yang konsisten dan mampu paling tidak membaca, menerapkan apa dengan pelatih. Terlepas dari case memang banyak pemain muda yang ini diuntungkan dan tanda mungkin terpaksa diturunkan karena nggak ada pilihan gitu ya. Pilihan. Tapi ini menjadi satu keuntungan buat Persija, aset juga bagaimana penampilan pemain itu. Di sisi lain juga pelatih juga dianggap berperan besar bagaimana dia bisa memaksimalkan potensi skuad yang ada dengan prestasi yang ada saat ini. Ini bukan karena gue berada di Persija, tapi gitu. Dan gue nggak tahu apakah STY akan memanggil pemain-pemain yang udah senior ya, karena dia kan ada seperti cutting generation ya. Hansa Muyama kan bikin gol kemarin, jadi kan aturannya kalau bikin gol berprestasi dia harusnya dipanggil. Tapi kan jelas bahwa klubnya juga ada di atas gitu. Tapi nah, usianya STY kan sepertinya ingin cutting generation gitu loh, nggak akan pakai pemain senior, dia akan pakai pemain junior. Terlihat dari senior dan juga under 23 rata-rata pemainnya nyari sama gitu kan jadinya. Apakah Jebretin punya pendapat lain? Apakah sebaiknya STY memanfaatkan pemain-pemain senior atau justru memberikan kesempatan buat pemain-pemain muda? Jadi, tapi kalau ingin memperbaiki peringkat timnas di FIFA, kemudian ada sosok pemimpin di lapangan, kan penting juga ada pemain Harusnya senior. ada kombinasi Balance pemain senior juga. Harus juga diingat bahwa lawannya di AFF nanti, yang turnamen yang dianggap ini target pertama kita harus juara setelah kita nggak pernah jadi juara ya. Itu kan harus ada kombinasi. Vietnam kan jelas kombinasi senior junior. Terus lawan kita kan berprogres ya. Lawan pertama Laos, terus naik Kamboja, terus akhirnya Vietnam. Kalau logikanya lawan Malaysia itu akan jadi perebutan siapa yang ikut bersama Vietnam lolos. Nah itu yang benar-benar kita benar-benar harus memilih pemain dengan baik. Oke, mudah-mudahan Bagas sama Niko dipanggil ya, plus pemain-pemain senior. Jadi jangan pemain muda semua gitu. Kalau bisa Terus Niko, pemain Niko yang naturalisasi perlu dipanggil? Gimana Mas kita? Dia memberhentikan ya sampai sekarang. Iya. Tapi Coba ada nggak pemain naturalisasi dipanggil sama STY? Waduh. ada mungkin kalau yang muda, tapi ya nggak tahu sampai sekarang belum. Lama-lama, awal-awal kan banyak yang dipanggil, terus lama-lama hilang juga itu. Kayaknya kalah bersaing sama pemain-pemain lokal kan. Ya emang kalau melihat dari penampilan apalagi ya kita bukan berarti ini ya.
ketika kompetisi digelar tuh sedikit ada pergeseran pemain di level timnas ya. Iya. Jadi dulu mungkin saja nama besar begitu diperhitungkan, apalagi pemain yang biasanya tiap hari diulas oleh media. Iya. Tapi begitu kompetisi jalan Nah. dan gue nggak tahu mungkin Mas kita Gita lihat juga, Mas Gita juga lihat bagaimana di 1, 2 sampai pekan kelima ya, yang seri 1 Ya. STY itu selalu datang di tiap pertandingan. pertandingan dan selalu datang di pertandingan yang berbeda-beda. Iya. Jadi dia memang benar-benar memantau. Ya meskipun gua ngelirik-ngelirik, waktu itu diundang kan. Iya kan? Tulisannya nggak beda, wah nggak bisa baca tulisan Arab ini. Tulisan Korea. Tapi mungkin pertimbangannya juga gini. Kan ada pemain yang kayak yang kemarin membawa Persija jadi juara Piala Menpora, kayak Mark Klok kan pindah ke Persib kan. Kan belum menonjol bersama Persib walaupun dia kan pemain naturalisasi yang bisa jadi. Tapi kan kalau lihat jumlah yang menonjol 5 kartu kuning, STY ngeri juga dia kalau bawa pemain yang 5 kartu kuning di kompetisi lokal gitu loh. Temperamen juga nih. Nah, itu yang mungkin pertimbangannya juga dia juga. Oke, Tapi perkembangan menarik ya. Kalau ini ada transisi yang menurut gua agak berbeda di awal. Di awal karena mungkin STY belum begitu tahu secara keseluruhan karakter Indonesia, jadi skill individu begitu diperhatikan jadi utama. Tapi sekarang bermain lebih simpel, jarang sekali 1-2 sentuhan udah pindah, 2 sentuhan. Pemain paling jarang bawa bola. Begitu cepat transisinya, kemudian jaraknya sangat dekat sekali. Simple. Nah ini yang berbeda kalau kita bandingkan dengan laga-laga pertama Awal-awal STY. ya. Jadi terlihat sekali, dia sudah tahu bagaimana cara menangani pemain-pemain Indonesia. Ya, jadi kerja sama tim lebih diutamakan daripada sekedar individu. STY mungkin Bedanya dengar butuh ya, stamina yang lebih tinggi. Nah, Nah, betul. memanfaatkan SDM yang ada, jangan memaksakan diri. Jadi dia kayaknya menyesuaikan nih pemain-pemain Indonesia nih. Kan melihat nih, seperti kata kemarin Om Yuki bilang gitu kan. Ayolah lihat pemain Indonesia, jangan lu paksakan gitu. Akhirnya dia ngikutin pemain-pemain Indonesia. meskipun dikritik pemain pelatih asing ya. Ya. Oke, Ya mungkin harus kan VO2 max kita ya itu itu yang selalu menjadi kendala di kita. Mungkin berarti ada komen tentang siapakah pemain naturalisasi yang pantas untuk membela timnas? Boleh komen di bawah ini ya. Nah berikutnya tadi udah ngomongin pemain-pemain terbaik, pelatih juga terbaik ada nih ya, itu Rene Albert ya. Jadi kemarin setelah di demo banyak tekanan, ini perlahan-lahan mampu ya mengatasi. Ya. Ya. Jadi bukan hanya pelatih ya, tapi klub setelah di demo supporter bisa mendulang kemenangan. Jadi ini fakta yang berbeda kalau kita bandingkan dengan kompetisi di masa reguler, masa normal ya. Dulu supporter berantemnya dengan supporter lain. Yes. Sekarang ternyata supporter berantem dengan tim sendiri. Tim sendiri. Imbasnya ya pelan-pelan ada perbaikan. Ini yang membedakan. Bisa aja menjadi stimulus karena supporter jarang dan tidak bisa menonton di stadion kan. Jadi cara mereka menyalurkan ya mendukung sendiri. Tapi dampak positifnya ya disadari atau tidak ada beberapa pelatih yang trennya justru menanjak. Ya, kalau kita Salah lihat satunya dia ya. ya kalau kita lihat dia sangat menonjol. 4 pertandingan di putaran series kedua kan dia menang semuanya terus, dia Persib. yes. Dengan di demonya mereka itu kan ya memang demo yang agak harus dipertanyakan ya. 2 kali menang, 4 kali seri kan sebenarnya belum pernah kalah ya. Tapi ada di posisi kelima waktu itu ya. Sekarang jadinya mereka dengan 4 menang berturut-turut prestasi terbaik kan dari Persib ya selama series kedua. PSS juga di demo, mereka masih 2 kali main, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Tapi kalahnya kan wajar dari Persib, tim-tim besar ya. Artinya mereka bisa menggapai poin dari tim-tim yang diperhitungkan dapat. Jadi expected result-nya juga jalan dengan di demo. Nggak bilang bahwa di demo itu berhasil, tapi yang jelas ada progres dari tim itu. Ya. Tapi ada tim yang sebenarnya performanya mungkin kurang dari ekspektasi gitu ya. Persipura. Tapi nggak di demo, kenapa? Persipura maksudnya. Persipura. Enggak, gue tanya. Pas aku takut loh, kalau Persipura itu degradasi loh. Dia langganan kan juara, ya maksudnya berbicara ya. Coba kita lihat klasemennya. Nggak di demo, kenapa nggak di demo? Peringkat 17 loh. Iya, mereka nggak di demo karena supporternya masih percaya dengan historis bahwa mereka akan selalu bangkit gitu loh. Papua bangkit. Mas singgung aja sedikit Persipura nih, kira-kira bisa bangkit nggak sih? Atau seenggaknya nggak degradasi lah? Jadi kalau meminjam dari analisa teman-teman dari yang tahu teknis gitu ya, sebenarnya ketika berbicara dalam hal penguasaan bola atau skemisi antar pemain sudah terbentuk. Memang banyak pemain muda. Tapi ketika sudah berbicara di kotak 16, penyelesaian akhir menjadi masalah yang Iya, krusial. dan mereka masalah di belakang jelas banget ya. Iya. Oke, lawannya Bali United lawannya. Sebenarnya Bali United juga seri kedua nggak konsisten ya, 2 kali kalah mereka. Betul. Ini mungkin kesempatan Persipura kalau mereka ingin dapat poin di sini. Tapi kan kayak kemarin mereka selalu gagal dapat poin ya, dan 4 kali kalahnya itu yang harus
nggak gampang ya. Tim dengan 4 kali kalah buat bangun lagi itu susah. Gitu. Nah, ini nunggu momen aja Persipura kalau ya, katanya sudah terbentuk gitu. Ya, pernah ada omongan pelatih dalam situasi krusial kayak gini ya, yang 4 kali susah menang segala macam, 1 kemenangan aja itu sudah bisa bikin bangkit, membangkitkan. ya. Iya, lebih ke faktor psikis. Sebenarnya tidak ada kendala dengan teknis secara signifikan gitu ya. Tapi dampak di psikis ketika 1 kali merebut poin itu sangat berpengaruh. Oke. Sebenarnya secara individu nggak ada yang salah ya. Ricky Kayami dipanggil timnas. Ini artinya kan STY melihat bahwa dia ini. Terus dia masuk ke deretan asis terbanyak ya, 3 asis dia kan. Yang terbanyak kan baru 4 asis. Jadi dia masih bisa nguber. Jadi artinya banyak individu-individu di Persipura yang sebenarnya bisa ada Ramai yang juga masih di timnas. Ya mungkin itu kendala aja. Banyak yang di timnas juga yang buat mereka juga nggak konsisten. Masih ada harapan? Persebaya juga terbukti loh ketika Jangan, beberapa pemainnya dipanggil timnas putus semangat. sempat down. Kecuali PSIS. Jadi PSIS pernah ada satu pertandingan, kebetulan saya diundang juga. Ya, siapa? Banyak undangan nih. Aduh. Jadi ada satu pertandingan yang manajemen semuanya full datang ke stadion. Wajah mereka agak tegang gitu kan. Takut kalau kalah. Karena 4 pemain cedera, 3 pemain Dipanggil timnas. Dan itu pemain inti. Tapi yang terjadi mereka menang loh. Menang. Nah itu. Iya kan? Fakta yang barangkali tidak ada di tim lain. Pelatihnya. Pelatihnya. Siapa tuh pelatihnya? Teman gue. Waktu itu sekarang udah nggak lagi. Ya. Yang pelatih terbaik bulan. Dua bulan ya dia kalah. Ini seru nih kalau ngeliat jadwal pertandingan ada Persib nanti ya lawan Ya hari ini ya. lawan Lamongan. Ini Lamongan juga 4 match terakhir tidak terkalahkan nih. Ya, Persib ya juga betul. 4 pertandingan menang terus. Terus, nah tadi sempat nyinggung Jawa Timur. Wah, ini juga ada derby Jatim nih. Antara Arema versus Persebaya. Ini itu pertandingan yang paling ditunggu-tunggu malam minggu gitu ya. Dalam pertandingan Ayo, yang Re, akan jadi aman, Re. progres di Aman ya, hari Sam? terakhir hari Minggu. Malam Ini Minggu. kalau lihat Jose Wilkson sama Reva ini kan menjalani latihan terpisah ya karena cedera. Ini masalah tendon di Jose Wilkson. Kalau melihat ada pemain seperti ini, siapa nih penggantinya nih? Atau tetap dipaksakan main? Nggak mungkin dipaksakan main karena dia ini. Tapi Tidak. sejauh ini kan sebenarnya Persebaya bangkit ya dengan keterbatasan mereka, dengan pemain dipanggil timnas bangkit. Artinya Aji Santoso bisa Merotasi. nggak di demo, tapi dia dikritik besar-besaran kan, dan dia bisa bangkit dari kritik itu bahwa ini prestasi yang harus tetap dipertahankan untuk pertandingan kelima. Ini pertandingan terakhir series ini ya akan ada masa istirahat di mana mereka bisa lebih berbenah lagi nantinya. Oke, ini kalau lihat kedua tim kan sama-sama bermain cepat ya. Iya. Tapi kalau lihat dari klasmen sih, patokannya sih klasmen. Arema sih Arema di masih di atas. atas Iya. Persebaya. Ya kalau melihat dari 2 laga terakhir keduanya juga dibilang grafiknya sama ya, Iya. trennya juga sama, tapi ada kecenderungan yang berbeda. Kalau di Arema sejauh ini ngelihatnya ketergantungan sama Kota sangat tinggi. Ini sangat berbeda dengan Persebaya. Tapi dalam hal penguasaan bola lapangan tengah Persebaya sejauh ini kalau dibandingkan statistiknya dari 2 laga yang sama dengan Arema agak berbeda. Tapi yang menarik ini dari sisi lain aja. Hari ini kebetulan ada temannya teman gue nih. Oke. Jadi sudah minta kan sebenarnya tim itu ada jatah undangan kan. Ada jatah undangan 5 orang di tribun atas buat tim yang bertanding. Biasanya selama ini ada kecenderungan tim-tim itu cuek, jadi tidak dimaksimalkan lima-limanya karena mereka lebih enjoy karena dengan kompetisi yang jalan nonton di layar kaca gitu kan. Tapi khusus pertandingan kali ini Beda ya? hari ini tadi sudah saya menghubungi, Mas jatah kita gini, yang datang ini. Jadi sudah merasa bahwa ini akan menjadi yang panas gitu kan. Ini pasti panas karena ini derby Jatim. Terus mereka kan series kedua ini kan sama-sama 3 kali menang, 1 kali draw. Iya. Dan dua-duanya tim yang lagi bangkit ya. Arema lebih dulu. Akhir putaran pertama kan setelah mereka 3 kali seri 1 kali kalah, mereka kan menang terus ya. Betul. Persebaya nyusul di putaran kedua. Jadi Putaran ini kedua bangkit ya? benar-benar pertarungan di akhir kompetisi series kedua yang sangat menjanjikan karena dua-dua tim yang bangkit, dua-duanya punya pemain. Dan kalau bicara Persebaya tadi terlepas strikernya nggak bisa main kan mereka masih punya Taisei Marukawa ya, yang bisa membuat sebuah perubahan. Nah itu yang mungkin tidak terlalu dimiliki oleh Arema di tengah. Arema sih kuatnya juga di belakang tuh kiper Ya, itu. betul. Aguero. Ya, dan Marukawa ini kalau melihat di 2 laga terakhir, termasuk kemarin yang di Manahan itu, beda sekali. Dia jarang sekali berada di kotak 16, tapi second line-nya hidup. Iya, betul. Beberapa kali, kalau nggak salah 2 atau 3 kali dia melakukan tendangan langsung ke gawang ya. Tapi terbukti dia begitu lihai lepas dari penjagaan, tapi juga lihai dalam mencari ruang yang kosong. Nah ini yang menjadi catatan besar dari lini tengah Arema. Karena kalau kita melihat 3 gelandangnya Arema ini tipikalnya kan sama. Iya. Pas. Dan akan menjadi satu kerugian besar, bisa jadi tanda tanya
kalau misalkan harus dengan Marukawa. Karena kita tahu dia apa ya, tricky gitu. Oke, ini perkiraan formasi ya. Ya. Arema dulu, Fortes, Aguero, Fortes. Maringa, Bagas Adi, Silva, wah cakep ini. Tapi kalau Depannya yang sebenarnya ada Dedik, ada Yudo dan juga ada Fortes. Jadi tiga-tiganya kan ya sangat menonjol sekali, terutama di series kedua ini. Akhir series pertama dan series kedua. Ya. Adilson. Ya, tapi jangan lupakan di fakta 2 laga sebelumnya, Fortes ini yang mencetak 1 gol lawan siapa ya, yang main di Sleman kemarin tuh? Iya. Dia menang 2-0 ya, menang lawan Persiraja itu kan. Iya. Oh ya, Ya. yang si Edi Susilo teriak-teriak. Iya. Ini jadi ada kalau nggak salah 5-6 peluang, tapi dia berhasil hanya 1 gol. Iya. Dan terlihat sekali ya, ketika dia bawa bola, bahasa tubuh pemain Arema itu beda. Artinya dalam hal ini sangat ini kan. Jadi artinya dalam hal ini mereka sangat berharap di Fortes. Beda kalau pemain lain hilang peluang, santai. Tapi begitu Fortes hilang peluang, yang luar biasa. Nah ini saya melihatnya ini akan menjadi satu yang benar-benar diperhatikan Persebaya bahwa ketergantungan Arema ke Fortes tinggi. Sangat gede sekali. Iya. Ini mungkin harus di-challenge lagi si Cortez ya, kalau nyetak hat-trick dapat iPhone kali. Kemarin kan sempet tuh. Atau mau di-challenge lain nih, dapat apa? Dapat ruko mungkin. Dapat tambak kali ya. Oke, kalau Persebaya. Nah, kita lihat ada line up-nya Persebaya. Pasti tadi Mas Andi bilang kekuatannya adalah di lini tengah. Wah, ini dia nih Persebaya nih. Ya. Fadi, ya ini kita masih meragukan ya apakah akan diturunkan atau Ya, enggak. Wilson juga ya, Ya, Wilson diragukan juga. akan turun atau Nah, enggak. Wilson ini penggantinya siapa nih Mas? Eh, Apakah formasi akan dirubah? Aji itu belakangan agak susah ditebak ya. Iya, Jadi betul. dia tidak, memang ketika awal Wilson bagus, ketika sudah mendapat kemenangan khusus, dia mengubah strategi. Oke. Bahkan Randy Irawan yang awalnya berada di bangku cadangan, belakangan Sekarang juga kan mendapatkan sering status dimainin ini. ya. Bahkan dia bisa menjadi pemain yang sedikit bermain di belakang ya, kayak di Iya. playmaker gitu. Oke. Penampilan dia juga lumayan bagus ya, dan saya melihatnya ini menjadi salah satu kelebihan dari Persebaya, lini tengah yang sangat menentukan nantinya. Lini tengah. Jangan juga dilupakan ini, seserangan apapun mereka punya 2 penjaga gawang yang sama-sama baiknya ya. Maringga di Arema, terus Ramadhani. Lihat lawan Persija tuh Ramadhani 6 save ya kalau nggak salah ya. Dia Ramadhani bikin. itu bagus tuh. Nah, Oke. itu yang pasti akan Rawan bikin, depan, oke. nggak akan gampang striker-striker 2 tim ini bikin gol di pertandingan ini. Gitu. Oke, ini mungkin pakai Marukawa yang di depan ya. Nah, kalau Marukawa bisa juga cedera. akan lawan Persija, kayaknya akan 0-0 kan dia curi bola dari sebuah kesalahan 2 pemain Persija saat itu. Dia curi bola. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh Arema, curian bola dari Marukawa. Prediksi singkat saja. Derby Jatim. Waduh. Waduh. Persentase lebih ke arah mana? Persentase. Gue seri ya. Seri. Seri. Ya, nah, sebenarnya gini, Arema itu kan bagus terus, menang terus. Iya. Tapi kan ada satu hasil mengecewakan lawan Persita. Dan gue nggak yakin itu lawan Persebaya mereka bisa melewati itu. Jadi hasil yang paling masuk akal ya seri di sini. Seri ya. Iya. Seri dengan gol. Kalau dari head to head, 2 pertandingan terakhir Persebaya menang ya. Iya. Tapi ini kondisinya berbeda. Mungkin Kondisi beda, materi juga berbeda. Iya, tuh. iya. Peringkat 2 kan Peringkat seperti dua. itu ya. Oke lah, mungkin seri juga kali gue. Pokoknya aman pertandingannya, kita support dari rumah ya. Ya. Oke, kalau yang tadi nonton pasti prokesnya cukup tinggi nih ya. Pasti. Ada bocoran keamanan atau seperti apa, Mas? Info dari teman-teman? Besok jam 12 gue diajak teman saya nih Oke. ke Solo untuk memastikan pertandingan ini bisa Berjalan clear dengan aman. lancar. Nah, jadi artinya sudah H-2, H-1, Ah. semuanya harus dipastikan clear. Bukan hanya soal prokes, tapi bagaimana sistem pengamanan. Dan pengamanan itu yang diperhatikan bukan hanya di stadion ya, tapi di luar stadion. Di luar stadion. Itu yang diperhatikan. Ayo Re, ayo Sam. Saya Iya. ngakur yo. Ojo Aneh-aneh. Gelut-gelut. aneh-aneh, ojo gelut-gelut. Adem-adem aja, support dari rumah. Ini kan di Solo kan ya, di Solo. Iya, iya. Di Solo. Ada, terbukti kemarin PSIM Persis aman. Iya. Padahal awalnya kan beritanya Biar lebih gini-gini. panas itu harusnya Iya, ya. iya. Yang sejarahnya mengarah ke Keraton Jogja Iya, dan Solo. betul, iya. Nah ini derby Jatim yang sejarahnya memang kita tahu seperti apa. Dan mudah-mudahan di derby yang Jawa Tengah aja aman, harusnya ini Derby Lebih aman Jatim di lagi. Jawa Tengah akan lebih aman. Supporternya wes dewasa kok, wes apik pokoknya yo. Jangan sampai gara-gara ulah supporter kompetisi terhenti tengah jalan. Apalagi kena penalti atau Iya, hukuman. dan apalagi ini kan bisa dianggap krusial karena kalau kita ngelihat penguasa ini kan mulai membuka kesempatan bola bisa didatangkan dengan penonton. Jadi acuannya ya kondisi saat ini selain sistemnya seperti apa, tingkat keamanan, tingkat kepatuhan, disiplin supporter yang ada di daerah itu menjadi salah satu
pertimbangan utama. Oke, kalau jadi salah satu nanti ada clash ya udah. Nah, sekarang mau mikir sendiri ada duluan. Kalau di luar lapangan sudah dipersiapkan sebaik mungkin segi keamanan, kesehatannya juga gitu kan. Kalau sudah soal pertandingan, jangan sampai wasitnya, Mas. Oh. Intinya kan yang bagus wasitnya, jangan berat sebelah. Nanti Seperti kalau aku ada yang dugaan ngomong, di Liga 2 kan match fixing gitu. Mas Gita Kan ya, pemain ya tapi Dugaan match fixing gitu Ya. kan. Nah, ini ngomongin match fixing di Liga 2 kemarin sempat panas nih soal match fixing. Ya. Ya, sidang komdisnya ini dia hasilnya. Iki piye iki? Banyak banget loh. ada 48 Perserang. bulan, ada 60 bulan ya, ada Iya, 36 tapi bulan. nggak ada tidak. nama wasit di sini ya. Ya, betul, masih semuanya Pemain. pemain. Ada yang pelatih juga. Ya. Us bersih ya. Wasit bersih, ex pelatih Perserang, wah Putut Wijanarko Pelatih juga juga bersalah. tidak bersalah. Tidak bersalah berarti. Iya, tidak bersalah. Kemudian ya paling banyak sih pemain denda 10 juta, 24 bulan larangan masuk ke area stadion. Ini berlaku per kapan nih, Mas Hanif? Sejak putusan di Langsung publish, ya? iya. Ini menjadi Kasihan sebenarnya ini kan sebenarnya pemain-pemain yang berusaha untuk mencari jati diri kan. Dia mencoba memulai karir dari Liga 2. Tapi yang terjadi justru malah di luar dugaan. Memang sekarang case-nya ini pertanyaannya apakah ini hanya berlaku Satu pertandingan. kan udah 60 bulan segala Iya, macam. betul. Tapi setelah itu seperti apa gitu kan? Kan apalagi apakah ini bisa masuk pidana segala macam kan itu bisa diarahkan bisa aja kemungkinan seperti itu. Karena kalau hukumannya jelas lebih kepada hukuman pemain pada sepak bola iya. Iya. Tapi untuk kategori ke sana nah itu masih dalam infonya ini. Ya, masih dalam mungkin infonya. menariknya ini keputusan di hukuman ini terjadi di hari yang sama Perserang juga mencatat kemenangan kembali ya artinya dan ini bahwa ya memang harus ada tindakan tegas untuk situasi-situasi seperti ini. Oke, masih ada penyelidikan lagi gak terhadap kasus ini? Sejauh ini sih masih dalam menurut informasi teman ya masih dalam komunikasi ya karena hukuman dari Komdis jelas tapi apakah di belakangnya itu ada katakanlah orang yang berusaha untuk menyuap itu kan sudah masuk ke arah pidana nantinya kan nah itu masih dalam hal penyelidikan. Nah itu yang sampai sekarang kan penyelidikannya harus lebih lanjut ya, siapa yang menyuap juga mestinya harus dihukum, siapa yang melakukan itu harus dihukum yang belum terbukti sampai sekarang. Betul. Ini sebagai salah satu case dan contoh juga jangan sampai pemberi suap itu lepas gitu loh. Masa yang jadi korban cuma pemainnya aja. Ini siapa dalangnya ini? Nah kalau lihat pemain yang paling atas 5 tahun loh, dia nggak boleh ada di dalam lingkungan stadion. Nah itu kan yang berat, 5 tahun ya. Sorry, Siap. anjir, itu nih mie goreng gua. Apa? Kan ada tulisannya mie goreng CEO. Dia makan makanan gua. Pak, itu si Anggi bilang dia ada mie, Pak, makan. Mie goreng. Ada mie gua. goreng, ada Yang nasi lain mie goreng. ayam, kan ada tulisannya mie goreng Valen. Saya ganti, Pak. Makasih Pak Sio. Happy birthday Pak Sio. Astaga. Menunggu dari jam 2. Tadi gua tanya itu mie goreng itu. Maaf Pak Sio. Tadi ada mie saya ambil aja. Pokoknya ada mie di meja udah gue emban. Untung nggak nyebut merek ya minyak ya. Nggak boleh nyebut merek. Oke lanjut lagi. Ini soal apa tadi? Oh iya, ini ngomongin soal pertandingan match fixing. Ya, Iya. tadi kalau kita singgung harusnya ada yang dihukum, dicari siapa sih orangnya ini di balik ini. Itu pasti dalam penyelidikan ya. Masih dikomunikasikan. Masih dikomunikasikan. Komunikasi dalam bahasa ini saya nggak tahu artinya. Saya juga nggak tahu. Menemu titik terang nggak? Iya, karena kalau melihat case sebelumnya ketika melakukan Satgas anti mafia bola ini kan ada beberapa nama yang akhirnya dinyatakan sebagai tersangka. Nah, apakah ini akan mengarah ke sana juga? Ya kita lihat aja. Karena dalam menurut teman saya dalam 1 minggu ini ada komunikasi intensif. Oke. Ya, itu Dan harusnya ada titik terang ya. Harusnya mereka emang benar-benar menjalankan tugas ya, jangan cuman jangan cuman masuk ke kamera di lapangan gitu. Harus ada tindakan tegas terhadap itu semua. Oke, ini soal wasit juga ada nih dari Liga 2. Jadi ada Perseka Tegal yang habis ngelaporin wasit ya, Hulman Simangun Sogong ke PSSI karena merasa sangat dirugikan oleh keputusannya sama memimpin laga Persekat versus Badak Lampung kemarin. Gimana nih guys? Yang waktu mereka kalah ya kalau nggak salah ya. Yang pertandingan Banyak terakhir. banget putusan dirugikan ya, pelanggaran penalti dipertanyakan, terlalu udah memberikan pelanggaran ke Persekat, banyak pemain kena kartu tuh. Juga melontarkan kata tidak pantas ke manajer Persekat. Aduh. Sebenarnya harus ada bukti video ya kalau melemparkan Harusnya kata yang sih tidak ada. pantas harus ada bukti video. Dan sejauh ini tertangkap tidak video rekaman itu bahwa itu akan ada omongan seperti itu. Karena ya segala macam kan butuh evidence ya terhadap video evidence termasuk. Dan kalau kita bicara wasit
wasit melakukan pelanggaran, wasit tidak dalam kondisi mereka dia yang subjektif, itu kan pasti akan terlihat dalam tayangan langsung. Itu kan semua pertandingan sudah ada tayangan langsungnya, jadi itu kan lebih memudahkan sebenarnya. Nah, Toh sekarang gini, memang tidak ada pengumuman secara resmi ya, Ya. wasit si A, si B dihukum. Tapi sebenarnya melihatnya gampang. Ketika dalam pertandingan setelah dia dianggap bikin satu kesalahan itu, apakah dia diturunkan di pertandingan berikutnya? Ya. Nah itu indikasi yang paling gampang loh. oke. Nah sekarang memang tidak ada ya dipublish secara resmi. Oh ini si A karena kesalahan ini dia dihukum sekian. Nggak ada pengumuman secara itu. ada Ya itu bagian dari komite etik dari wasit kan, dari komite wasit. Tapi yang jelas kalau kita telaah, ketika nama si B ini jadi masalah, kita lihat apakah dalam 1, 2 atau 3 pekan ke depan dia masih turunkan. Kalau tidak itu kan berarti indikasinya ke arah sana. Kecuali dia bikin pelanggaran yang sangat berat ya, kayak misalnya beberapa tahun yang lalu kan ada wasit yang datang ke control room buat melihat apakah ada pelanggaran apa enggak. Dia kan melakukan pelanggaran karena kita belum pakai sistem VAR. Itu ada pengumuman bahwa dia dihukum gitu loh. Oke, ini ngomongin sistem VAR nih, waduh, ini anggarannya sudah keluar, gimana Mas nih? Bakal diterapkan kapan nih Mas? Katanya segera nih tahun depan Mas. Teman-teman piye Mas? Sudah siap pendukung? Ada kendalanya apa? Waduh. Jadi gini, memang kebetulan gue tanya langsung nih, gimana sih kesepakatannya? Memang akan dibentuk apa ya namanya tim ad hoc ya untuk tim VAR ini antara operator kompetisi dengan federasi. Karena untuk beli satu paket kan mahal banget. Mas kita tahu lah, harganya tuh udah masuk miliaran. Dan mereka kan jual jasa VAR itu kan. Jadi VAR tuh nggak bisa beli putus. Mereka yang akan mengoperasikan dulu orang-orang VAR itu. Nah, itu yang harganya akan sangat mahal. Terus yang harus ditentirkan adalah wasit kita. Karena yang menjalankan bukan operator TV kan. Dia harus wasit. Wasit itu kan kalau di negara lain 1 tahun itu loh mereka harus ditentir. Mereka harus punya kecepatan menjalankan, karena kan buktinya buat penonton kan gambar pelanggaran itu. Kan selama ini yang pinter melakukan kayak gitu kan orang-orang TV kan. Nah, orang TV kan tidak punya lisensi wasit. Jadi dia bilang offside, dasarnya apa lu nggak punya lisensi bilang offside gitu. Jadi ketika VAR ini dilakukan, diterapkan, wasit yang ada dalam satu pertandingan, kalau nggak salah 7 sampai 9. Nah kita selama ini kan 5. Satu cadangan ini kuat. Nah, jadi sejauh itu nggak mungkin dipersiapkan secara instan, Don. Belum lagi soal oke lah kalau kita bicara soal kemarin kebetulan diskusi juga dengan yang pakar inilah elektrik gitu ya, perkembangan gitu ya. Di kita tuh bisa bikin kamera segala macam. Bisa emang bisa. betul. Sampai di kita aja bikin radar untuk pesawat kecepatan aja bisa. Apalagi hanya untuk ukuran bola. Iya. Tapi masalahnya kan ini nggak ada license dari FIFA. Biarpun katakanlah kita bikin lebih bagus, tapi kalau FIFA nggak izin, ya nggak bisa. Juga soal remote. Kalau nggak kan perangkat si wasit VAR itu harus dibawa ke stadion. Kan di beberapa pertandingan kayak di Inggris kan mereka di satu tempat gitu loh, di kota maupun remote, hubungannya lewat internet segala macam. Nah, remote infrastruktur stadion yang juga harus diperbaiki bahwa bisa menerima internet dengan bagus dari kota-kota lain. Juga mental supporter gue rasa yang harus diperbaiki soal VAR. Betul nggak? Karena supporter tahunya ya, bukan supporter lah, pencinta sepak bola nasional. Tahunya bahwa ini sama dengan CCTV yang bisa langsung diupdate, bisa langsung dilihat bahwa ini salah benar. Bukan dan tidak semudah itu. Prosesnya tuh panjang banget. Bukan hanya soal SDM-nya, tapi sekali lagi alatnya aja juga luar biasa harganya. Masih jauh ya Mas? Kalau satu paket mungkin dalam 1-2 musim bisa lah. Tapi untuk keseluruhan karena di kita kan pasti faktor geografis kan. Apalagi kalau ya mudah-mudahan ini musim depan akan kembali normal, competition way. Kita kan nggak tahu yang direstui oleh FIFA tuh mungkin ada paket A, 3 kamera, paket B, Paket 4 hemat kamera, maksudnya. Gitu. Tapi Paket kan seluruh gini, 1 minggu kan ada 9 pertandingan. 9-9-nya harus VAR dong. Kalau ada satu pertandingan nggak VAR, bisa klub teriak dong. Enak aja klub itu nggak di-VAR-in. Terus stadion juga kalau ada beberapa tempat kan duit juga kan banyak. Mending satu tempat gitu. Itu gimana? Dan satu paket itu kalau nggak salah udah bicaranya udah kontainer kan. Kebayang nggak kontainer misalkan di Indonesia pindah pulau. Nah. Lewat darat aja kita tahu Jakarta sampai Jawa Timur butuh berapa jam. Apalagi jarak pertandingan 3-4 hari. Nah kayak gitu juga harus menjadi pertimbangan. Jadi ketok palunya kapan kira-kira Mas? Mancing terus ya. Ya kan lu penasaran Mas kira-kira ketok palu kapan? Ya mudah-mudahan musim depan lah. Musim depan sekalipun baru mungkin satu perangkat, satu paket. Tapi pembelajaran ke sana sudah ada tim khusus. Gitu. Harusnya tetap di Jawa aja. Jadi mobil-mobil itu bisa pindah gampang gitu. Iya kan? Ini curhat. Kalau wasit yang lihat VAR itu kan harusnya ada iklan misal di samping gitu kan. Itu juga sponsor. Dia bilang gue curhat, iya curhat. Biar gampang biayanya. Siapa sih? Kan lumayan tuh kan merek-merek tuh yang mau Gue juga ngasih seneng, sponsor. temen lebih dekat kan. Oke, kita update lagi hasil pertandingan dari Liga 2 ya. Mudah-mudahan nih VAR nggak hanya di Liga 1 tapi juga di Liga 2. Karena banyak drama juga di Liga 2 ya.
Oke, ini Bukan kan- drama, fakta. Oh, fakta. Iya. Drama dan fakta, Mas. Juga fenomena, jangan. PSM ya, 1-1 Cilacap, kemudian PSS gagal gusur Persis pastinya. Di puncak klasmen, kemudian Rans, wih, harus mengakui Dewa United, CEO-nya push up mulu, makin gede nih ototnya. Hizbul Watan 0-2 lawan Persija Jepara. Nih raih kemenangan beruntun juga, peluang lolos ke 8 besar. Saat ini peringkat 3 di grup C. Oke, ini kalau ada kasus soal Persijap lawan Hizbul nih, pemain Persijap si Agung Mana melakukan tendangan dibalas oleh tendangan oleh pemain Hizbul Watan. Ini Komdis harus turun tangan lah, Komdis lah. Ya harus Komdis itu yang menurut. Kalau Komdis bisa bikin berapa pertandingan, uang denda berapa buat Persija seperti itu ya kayak kasus gini harus ditindak bahwa itu emang nggak benar. Gitu. Ini dendanya jangan tanggung-tanggung lah ya kalau ngasih hukuman sebagai contoh lah pokoknya. Jangan sampai Yang- kasar. yang jadi jadi contoh yang masyarakat- jadi memberatkan kalau misalkan hukuman itu dilarang pemain 4-5 kali. Sementara pertandingan tinggal kebersihan grup itu kan jadi masalah. Tinggal 4 kali, Iya. tinggal 4 kali mereka, tinggal ya kan putaran Nah, pertama. ini yang menarik nih. kedua. Ya tadi kan PSPS lawan Semen Padang 1-1 ya. Ya. Ya, ini kan memang kalau dari sisi pertandingan kebetulan kemarin Nah, juga di sana. diundang ya. Kalau lihat hasil dan proses memang asik ya, artinya Semen Padang ketika bermain dengan 10 pemain pun masih bisa mengimbangi. Itu dari sisi entertainment. Tapi kalau kita melihat ketika satu pemain di kartu merah itu kan kebetulan waktu itu kan gue di pinggir lapangan, nggak dengar tuh kenapa di kartu merah nggak ada pelanggaran gitu kan. Bukan ada pelanggaran secara fisik maksudnya. Ternyata ada laporan bahwa sang pemain mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas ke wasit. Wasit. Nah, kayak gini kan nggak begitu diekspos. Iya. Ketika wasit memimpin salah, semuanya jadi ini. Tapi ketika dia memimpin dengan tegas dan benar, kurang. Nah, ini harus ini juga kan diperhatikan lah gitu. Jangan nyentuh wasit, berkata-kata kasar, pakai begini juga ada tuh. Pemain luar juga ada tuh kemarin tuh. Tangan tuh harus di belakang ya, nggak boleh Iya. tangan naik sama Nggak sekali, apalagi dengan kata-kata kasar. Dan itu Iya. masih banyak dilakukan oleh pemain kita, terutama kalau makin rendah liganya. Oke, pokoknya sportif, jaga emosi juga ya. Tadi sempat disinggung juga PSPS Riau, Semen Padang, Persewar Waropen, Sulut 0-0. PSBS Biak 2-1 Mitra Kukar, Persis Solo udah tadi, AHPS Pati. Nih, Persis Solo sudah mulai menguasai jalan pertandingan ya. Ya belum kalah, satu-satunya Iya. belum ya, 2 yang belum kalah ya. Ada Persijap yang juga belum kalah di grup itu. Walaupun catat kemenangan pertama kemarin Persijap ya, 5 pertandingan putaran pertama kan mereka draw 5 kali. Oke, ini Padahal pelatihnya di awal dihukum ya. Iya. iya. Kalau dari pandangan kalian ada yang berubah nggak secara yang lolos nanti? Enggak, gue sih pasti Ini mancing-mancing dulu. Ya kan sedikit Nah, kekuatan sekarang ada yang ini berubah nih, kan? Ada ini. yang naik, ada yang turun performanya. Sekarang ini memang menjadi salah satu perdebatan, katanya sudah ada dari 3 itu 2 sudah ada gitu kan. Nah, dari awal ini. Iya. Ternyata salah satunya dianggap Persis Solo ya. Tapi yang terjadi Nah. ternyata tidak selalu menang kan. Iya. Bahkan tim-tim yang selama ini tidak begitu anggap bisa menyulitkan. Katakanlah PSPS. Kebetulan kemarin gue juga ngobrol ini sebenarnya targetnya seperti apa ngobrol gitu. Intinya mereka pengen bertahan dulu. Materi mereka bisa dikatakan materi buangan kan. Oke. Kalah mengilap dibandingkan PSMS Semen Padang apalagi dengan Sriwijaya. Tapi yang terjadi bisa runner up. Oke. Begitu mereka ternyata di putaran pertama bisa menduduki runner up, mereka baru serius mendatangkan 5 atau 6 pemain gitu. Nah, hal kayak gini kan kita harus diakui ini nggak terdeteksi di awal, termasuk dengan PSCS. Iya. Ini kan di awal Beda ya? beda. Nggak di- Maksudnya ah, persiapannya dipandang tidak sebelah mata. iya. Lalu semua terhipnotis dengan PSIM, Persis, Persib, Arema. Sriwijaya, terus Rans. Rans ya. Nah, ternyata yang terjadi banyak prediksi yang termentahkan. Oke. Jadi tetap sesuai jagoan apa berubah nih, Mas? Kalau gue bilang Grup A, B, C, D. terutama di grup A, ya. Grup A. Tadinya gue bilang PSPS ya, tapi mereka tahan imbang draw kemarin kan. Jadi gue ya PSMS masih punya kesempatan buat nguber, tapi Sriwijaya tetap kalau gue Iya, Sriwijaya tetap. Kemarin kan gue bilang Sriwijaya dan PSPS. Nah, kita lihat pertandingan kali ini, tapi gue tetap berkeyakinan bahwa suatu saat PSMS akan naik ke atas bersama Sriwijaya. Pelan-pelan. Ya, tapi Horas. kalau grup lain sama lah gitu. Sama ya. Dewa. Dewa, Rans, Sulut United juga. Persis masuk ya? Persis ya. Oh, iya. Persisnya pura-pura aja 3 kali draw. Itu dia yang seru. Oke, berarti degradasi juga dibuang berapa nih, Mas? 4 kan? 4 ya? Iya. Degradasi 4. 2-2-2. Playoff juga mereka kan? Degradasi kalau nggak salah 6 kok. Iya. Tapi kan nanti peringkat terbawah dari masing grup pasti terdegradasi. 4 itu. Ya, 4 grup pasti terdegradasi. Karena kalau penentuan degradasi udah ranahnya federasi kan. Oke. Tuh. Siap. Ini seru ya. Iya, Mudah-mudahan- Sepuluh dan PSKC kalau ngelihat sekarang. Iya, iya. Yang Oh seperti- ya, update ini, Mas. Soal putaran ketiga nanti
Ini bukan over ya, jadi boleh Oh, diomongin. enggak, udah. Dimatiin aja, nggak usah direkod. Jadi besok setelah sholat Jumat jam 2 semua manajer tim dikumpulkan. Oke. Liga 1 kan, akan diberikan pengumuman di mana kelanjutan seri 3. Seri 3. Tapi yang jelas ada 2 opsi. Pertimbangannya bukan melulu pada infrastruktur, Oke. tapi kondisi PPKM, level PPKM-nya berada di mana, terus faktor X-nya, terutama Oke. supporter, fraksi dan semuanya dipertimbangkan, besok akan diumumkan. Besok diumumkan. Jam 2 siang. Oke. Seri 4 juga diumumin. Macam-macam. Terima kasih Jebret Tim, Mas Gita, Mas Hanif. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di next. Bye-bye.